So when I die, which I must do, could it shine down here with you? Just my love is mine, all mine. I love my Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Samira Samana dan rekan saya Femi Valentina. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu sastrawan yaitu Bapak Raudhan Jarko. Iya, saya. Halo Bapak. Halo. Boleh sapa-sapa? Iya, sapa. Saya nggak tahu namanya siapa. Jasmine. Nah, biasanya kalau Jasmine itu orangnya cantik-cantik, pintar-pintar. Ya, panggilan saya Gia Pak. Iya. Nia. Apa itu pula yang dipakai panggilan namanya? Ezra. Rania Pak. Rania. Oh, Rania itu calon nama cucu saya. Calon. Kalau saya Nabila aja kira-kira. Oh, saya kan bapak saya. Apa ini ketua jurusan ekonomi dan mawangsa S1. Lajur. Dan doktor dia. Kita lagi profesor. Siapa? Oke. Oke teman-teman, jadi di sini kami akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah menulis puisi dari Bapak Adi Widodo. Mungkin kita santai-santai aja di sini ya. Ya memang yang teman yang kali ini. Mungkin langsung saja ke pertanyaan Pak. Boleh, mau nanya langsung, nggak nanya langsung. Bahaya. Sama santawan seperti itu kita ya. Bicaranya harus dari hati ke hati ya. Iya, kadang-kadang dari hati ke hati. Mungkin Pak, pertanyaan pertama, mulai tahun berapa Bapak? Kalau menulisnya saya mulai dari SD nulis kan. Menciptakan sebuah karya. Saya dari SD juga. Karena nulis diari kan karya. Iya benar sih Pak. Kalau saya bilang saya ini kan orangnya, orang pada nggak percaya sebenarnya kalau kamu lihat saya pada sekarang. Ya pada dasarnya saya kan awalnya itu orangnya introvert, suka menyendiri, agak payah bersosialisasi, payah ngomong, payah bicara. Kalau bicara itu lebih begitu takut salahnya. Sementara konsepnya ternyata bukan begitu ya. Nggak boleh takut salah, nggak boleh itu sengaja berbuat salah. Jadi kalau curhat saya ya itu apa yang terjadi saya bersedia di peristiwa apa ada curhat terjadi walaupun di sini itulah di awal nulis di SD. Kalau di SMP itu juga kadang saya punya seseorang saya curhatnya dia cantik kali dia suka nulis itu belum ada orangnya begini di SMA begitu juga. Padahal dari SD itu sampai SMA itu ya itu saya nggak pernah dekat sama perempuan. Duduk lagi sama perempuan saya udah teringat ini. Itulah karena introvert tadi. Tapi tuh alhamdulillah saya punya kawan-kawan baik. Saya punya kawan-kawan kreatif. Jadi begitu saya diajak mereka, kan jadi berimbas baik. Diajak mereka saya jadi berimbas kreatif. Jadi pas dia kalau melihat seseorang itu lihat siapa kawan-kawan. Kalau kawan-kawannya orang-orang baik, berarti dia baik. Kalau kawan-kawannya orang kreatif, biasanya dia tidak kreatif. Semut hitam selalu bergabung dengan semut hitam. Tidak pernah bergabung sama semut merah. Ya kan? Itulah bedanya lalat sama lebah. Lalat, kalau kita kasih madu, nggak akan pernah mau. Sehebat pun dan seenak apapun madu, fungsi madu, manfaat madu kita biasa sama lalat, karena dia nggak akan pernah mau. Karena apa? Makanan idolanya tetap kotoran, bangkit, sampah. Makanya kalau orang yang baik itu pasti selalu berpikiran baik. Karena orang baik nggak pernah berkata yang begitu juga lupa kan, bapak itu selalu dia mengambil sari-sari kepada bermacam dihasilkan juga hasil. Artinya apa? Setiap dia mengambil sesuatu yang baik maka yang dihasilkan yang baik. Nah lalu berikutnya di mahasiswa gitu juga saya ketemu orang-orang lain, kawan-kawan yang baik. Padahal saya di sekolah itu di SMA kelas 1 jurusan IPA fisika ya. Kan kalau udah tahu lah kan anak-anak IPA itu bawaannya memangnya besar,
Nah, karena diajak kawan-kawan tadi suka kadang-kadang saya nengok orang yang drama milik saya. Mau 2 kali orang itu. Muka udah bagus-bagus, udah coret, rambut udah hitam dikit-dikit, baju udah bagus. Orang itu lah. Orang baca puisi, saya ketawa di iPad kan dengan pokoknya sama sekali saya yang namanya itu agak gilu kalau gitu. Tamat SMA, masuk kuliah, ketemu sama orang-orang seperti itu lagi. Diajak saya kan modelnya kalau udah diajak orang payah nolak. Iya kan? Nah, yang ngajak senior saya di sekolah dulu, dia masuk ke kata-kata. Dia ajak saya ke kata. Ya, saya ingin berkata. Nah, ya begitu dia namanya saya memang dasarnya nggak suka, bawaannya jadi bandel aja lah. Dengan harapan supaya nggak diterima. Ya, kan? Rupanya makin bertingkah makin suruh. Dapat pembelajaran baru lagi, artinya berbuat aja lah. Gitu ya. Berbuat aja. Nanti ujungnya kita yang akan tahu. Ya, karena udah masuk ke karena itu di sana ada mesin ketik, ya saya menulis. Terbaca sama senior saya itu tulisan saya, dianggapnya bagus, pikirin ke surat kabar. Itu tahun 93 itu berarti ya. Walaupun di SMA ada juga saya ngirim di koran, tapi setelah masih 12 tahun. Semua di surat kabar. Iya, makin semangat saya nulis. Apalagi ada honornya waktu itu. Jadi honor kasih menulis itulah untuk bayar uang kuliah. Makin semangat. Gak berapa lama sudah cerita, terpilih pula saya jadi ketua teater. Ya, ketua teater dalam pikiran saya, ketua ini harus multi talent dan semua bisa. Itu kan pikiran saya, makanya makin giat saya menulis. Cara menyuruh orang menulis harus dimulai dari diri sendiri. Jadi saya duluan, begitu udah dapat strateginya, udah dapat apanya, orang pun udah baca, kawan-kawan. Nah terakhir nggak disuruh pun, malah mereka minta diajarin. Sudah berkembang lagi dan udah berhasil. Pokoknya semua kegiatan itu terakhir trompetnya pelan-pelan pulang ya kan. Walaupun nanti muncul lagi pada saat kita terpikir tamat. Artinya di LKT banyak lah menulis. Ya banyak menulis tidak hanya menulis teater, menulis puisi, menulis drama, menulis apa esai, menulis keren. Tamat jadi guru kan, dalam pikiran saya menjadi murid pembaca, kita kan harus lagi membaca, dan biasanya murid itu tertarik ketika ada tulisan orang yang dia kenal, maka makin semangat dia. Nah, saya suruh tugas clipping, kan terbaca dia. Pak, punya bapak, walaupun nanti dari berapa halaman itu dibacanya punya kita. Akhirnya orang itu jadi membaca, dan makin banyak duitnya ya kan gitu kan. Dan ternyata yang membaca karya saya itu bukan hanya saya, bukan murid-murid saja, masyarakat juga yang membaca. Di antara 100 orang itu ada yang mungkin suatu karya saya dibuat seminar, buat pelatihan dan segala macam, mengundang saya jadi host. Makanya saya bilang, itulah semua yang saya karya akan membuat kamu terkenal, rendah hati akan menjadikannya abadi, kesombongan akan menghancurkannya. Jadi semua proses itu menulis, ya murid itu dari semangat ikut tulis. Ya tanpa sadar terakhir karya saya banyak, udah ribuan kan. Nah, dan ternyata ada pula yang membutuhkan, jadi ada buku saya. Ada yang minta dibukukan. Jadi terakhir kita tadi berbuat saja dulu. Makanya kadang-kadang ingat dulu kata pantun, bukan titik yang membuat cinta, tapi tinta yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Jadi itulah di awal menulisnya, mulai dari prosesnya seperti itu menulis dan sampai sekarang. Makanya nanti akan terkenal karena tulisan saya ini, maka saya mungkin yang diminta panggilan atau kalian yang memilih. Berarti kan memilih karena kita kan belum saling kenal. Ini dari mana itu? Oh Instagram. Kenapa nggak dari Google? Kalau Instagram nggak tahu. Dari Google juga ada Pak. Jadi Google semua tulisan saya ada di Google. Dan kenapa begitu banyak tulisan saya di Google itu? Ya tadi karena ada yang buat karya saya di Google, orang jadi terbaca sekarang. Itu aja. Dan sampai sekarang. Jadi menulis itu kalau misalnya orang bisa bilang dia berdakwah lewat tulisan.
dia kalau orang intelektual dia menebarkan kebaikan lewat tulisan. Kalau kamu payah berbahasa lisan, maka berbahasalah lewat tulisan. Karya Bapak itu kan banyak sekali ya, bukan hanya puisi tapi cerpen juga ada. Itu banyak kali lah, saya pun bingung kok bisa banyak. Nah, dan rata-rata yang puisi yang Bapak tulis itu mengenai Indonesia semua, seperti masih merdeka atau Indonesia dan Indonesia berdaya. Yang apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Bapak buat menulis puisi yang rata-rata semua di Indonesia? Sebenarnya karena tadi puisi saya kan karya saya banyak ya, karya saya banyak. Justru sebenarnya karya saya itu lebih banyak, kalau kalian betul-betul gali lagi, sebenarnya karya saya itu lebih banyak tentang perempuan. Perempuan dan Nah, terus itu tentang perempuan. Saya suka menulis tentang perempuan. Nah, tentang Indonesia itu rata-rata dalam rangka. Maksudnya dalam rangka ada orang membuat acara misalnya baca puisi bersama misalnya. Para pejabat baca puisi. Nah, mereka minta puisi saya. Saya buatlah puisi. Nanti ada politikus buat acara panggung puisi. Minta saya buat. Itu rata-rata yang tentang Indonesia. Kita rata-rata juga yang minta itu pas hari kemerdekaan. Kan ada kata itulah dia. Nah, berikutnya juga saya juga dia perhatian dengan Indonesia itu karena itu juga. Dan perhatian dengan itu. Indonesia merah putih kan gitu ya. Merah darah putih tulang. Itu buku kita menyatakan, ya kan? Ada juga yang punyanya PRT yang Indonesia merah darahku, putih tulangku. Tapi Pak, iya, multi talentan sebenarnya, ya. Multi talentan. Nah, itu dia. Jadi saya miris melihat Indonesia ini karena apa? Indonesia negara yang subur, kaya raya, semuanya ada. Tapi kok miskin juga. Sementara Jepang, tanah itu nggak subur. Lokasi tanahnya itu sendiri daerah gempa. Dan tanah tandus segala macam. Tapi kok bisa jadi negara? Nah, saya bagus. Berarti ini apa? Terlalu kemanjaan. Kan terlalu enak pun tak enak ya kan, tak elok. Iya, mulus pun jalan tol itu kalau nggak ada kerikil, nggak ada apa, jadi kita lupa daratan. Sementara kalau misalnya jalan itu ada lubang, ada kerikil, ada lumpur, kita kan jadi lebih berhati-hati. Kita melatih kewaspadaan. Nah di Jepang, macam mana tanah itu apa tumbuhan itu bisa tumbuh, muncul kreativitasnya dalam keadaan tertekan itu. Buatlah apa tanaman, hidroponik. Dan makanya kadang-kadang dari situ gambaran saya menulis tentang Indonesia. Di situ fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Masih banyak juga yang miskin akhir. Masih banyak juga gelandang. Negara mana yang nanggung kalau gitu dan gitu kan tentang negara. Jadi orang hanya pandai berteori tapi tidak dipraktekkan. Casingnya bagus, tapi aplikasinya belum diupdate dan diupdate. Ya, itu dia. Makanya gambarannya itu kan Any question? Ya benar banget teman-teman. Dari penjelasan Bapak tadi, saya tertarik dengan salah satu paragraf dari puisi Bapak yang berjudul Indonesia Berkaca. Jadi dalam paragrafnya itu Bapak menyebutkan telah lama Indonesia terjebak dalam kumuhnya. Media massa mulai dari wajah yang penuh darah sampai bibir penuh gairah. Dan kemanusiaan tak lagi berguna. Politik haus kekuasaan di atas segalanya. Korupsi, prostitusi, anti ideologi menjadi berita terkini. Sementara harkat martabat dan hati nurani hanya penghias demi investasi. Ya kayaknya saya sedang duduk sama Najwa Shihab. Doakan saja Pak saran-saran. Bisa MC, bisa wawancara. Jadi memang kita harus dilatih kan. Practice makes yang akan membuat sempurna. Allah bisa karena biasa. Start is difficult, but the end is easy. Awalnya memang sulit, tapi pada akhirnya akan mudah. Cuma harus dicoba. Gagal dan berhasil itu karena mencoba. Kamu akan merasakan keberhasilan kalau mencoba. Kamu tidak akan pernah merasakan keberhasilan kalau nggak mencoba. Jadi nikmatnya kegagalan nikmatnya keberhasilan kamu harus mencoba. Karena catatan, jangan pernah takut salah. Yang penting tidak sengaja berbuat salah. Jangan sengaja berbuat salah. Karena dia berproses. Hari ini kita hanya bisa 1, 2, 3 kata. Dengan seringnya berproses, bertambah jadi 4 kata. Dengan berproses, bertambah jadi 5 kata. Terakhir udah mengalir aja macam air.
ya kan? Jadi tinggal enak, tinggal moles-moles. Oh, udah tahu kita audiensnya ini, kita harus seperti ini. Oh, orangnya seperti ini, kita harus seperti ini. Oh, acaranya ini, oh kita harus seperti ini. Jadi lebih kaya. Cuma kalau nggak pernah dicoba, ya nggak dapat apa. Itu lagi. Mungkin dari banyak kegiatan Bapak dalam menulis, apa itu kendala yang sering Bapak hadapi? Ya kalau cerita kendala yang sekarang ya, kalau sekarang sendiri cerita kendalanya nggak ada. Tapi kalau misalnya saya cerita dari proses kreatif, tadi saya bilang kan saya introvert. Ya kan? Nah ketika ada persoalan dan masalah, saya cuma menulis, nama itu saya tulis. Saya tengok kalau orang Islam ya, orang Islam ditandai dengan ikroknya. Bacalah pengantin itu bukan hanya baca tulisan, kita harus mengamati situasi dan kondisi. Ya, karena saya suka nulis. Lalu saya kepingin tulisan saya itu dibaca orang kan gitu ya. Artinya buah pikiran kita itu akan dibaca orang. Saya kirim ke misalnya ke mimbar umum, umat apa masalahnya ya kalau kamu ingin menjadi yang terbaik, belajarlah sama orang-orang terbaik. Kalau kamu ingin juara, belajarlah sama para juara. Kalau kamu ingin aktif, kumpul dengan orang yang aktif. Jadi saya pelajari koran itu. Kenapa kalau pemula ini dipaksa, terpaksa, akhirnya biasa. Nah, jadi saya paksa lah untuk meniru. Gak apa-apa awalnya meniru, tapi pada akhirnya Mas Bios, kamu harus jadi diri sendiri. Nah, saya tes, saya kirim, dimuat, oh sudah dapat kunci. Kan udah dapat kunci. Awalnya kenapa? Teman-teman. Nah, kepingin nulis di analisa dikirim, nggak mau juga. Saya pelajari gimana modelnya dia. Saya coba lagi, tengok lagi. Ya termasuk sertifikasi tadi kan saya ngajarin dia. Dan akhirnya dia salah satu nulis perempuan. Nah, cuma penyakitnya kalau perempuannya kalau udah menikah. Jadi kendalanya sama dengan yang tadi Indonesia berkaca itu dari presiden pertama sampai presiden sebelumnya terus ya cuma presiden itu kita perasaan cantik passing tapi dalamnya goblok. Ya, jadi sama juga ya. Sama dengan kita ngaku orang pendidikan misalnya tapi kok cakap-cakap kotor ya kan? Jadi kan dia nggak membaca situasi dan kondisi. Contoh paling sederhana, ada sesuatu yang baik kita lakukan tapi orang marah. Yasmin jadi nabi, bagus suaranya nabi, iya bagus. Tapi datang kalian kelompok rame-rame ke naik klub, orang kan dugem di situ. Tiba-tiba dia lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira orang di situ nyaman nggak? Padahal yang kita lakukan baik. Kenapa nggak nyaman? Karena tidak pada tempatnya. Itu yang saya amati kan. Jadi yang baik kita lakukan kalau nggak pada tempatnya. Pasti ada yang pertengkaran, begitu juga hubungan suami istri, dan nggak pada tempatnya. Nama kakak tadi siapa? Bila ini hijaber, salki, datang ke kolam renang pakai pelaku. Orang pengelola kolam renang senang atau enggak? Ya, kan ini siapa nama kakak? Dia tadi suaranya bagus kalau nyanyi, bagus sekali ya kan? Beli speaker besar, mahal, mic-nya bagus, taruh dalam kamar, nyanyi jam 3 malam. Ku terima suratmu dan ku baca dan aku mengerti. Jam 3 malam, makin minyak nggak orang? Mau orang ya? Terus dia marah, tipu kan iklan. Mic aku, speaker aku, suara aku nyanyi di rumahku di kamar. Masalahnya suaranya sampai keluar. Dan itu aku istirahat, kan nggak pada tempatnya. Bagus ya suaranya, apalagi yang kita lakukan kalau nggak bagus, kita lakukan tidak pada tempatnya. Ya kan? Tiba-tiba ada satu atas meja. Tubuhmu pun bisa ya kan? Itu dia. Jadi kalau misalnya kita cerita itu proses kreatif seorang penyanyi, penyanyinya penulis puisi rata-rata itu proses kreatifnya berbeda. Ada yang dari mengamati, ada dari cakap-cakap ini, ada dari sesuatu yang kita juga. Tapi ingat ketika ketemu ide itu jangan melupakan. Kenapa? Sebaik-baiknya ingatan masih lebih baik lagi tulisan. Walaupun buruk sekali, ya kan? Kenapa kalau bagus pun ingatannya itu udah lupa. Apa tadi ya? Tapi kalau ditulis jatuh begitu masuk oh ini oh iya. Jadi begitu ada ide jangan langsung simpan.
Jadi kalau misalnya kalau sekarang ya lagi duduk bisa nulis, lagi berdiri bisa nulis, lagi buang air besar bisa nulis, ya kan? Lagi menghayal apalagi. Kalau pemula yang lain nggak nunggu ada mood, ya kan? Nunggu putus cinta dulu baru keluar. Nunggu diusir dari rumah dulu baru keluar. Nunggu dimaki-maki sama dosen baru keluar. Ya kan? Nunggu momen. Kalau kita tidak kita lebih banyak marah-marah. Kadang-kadang masalah dia bisa jadi tulisan saya, masalah itu bisa jadi tulisan saya, masalah itu juga bisa jadi tulisan saya. Salah satunya rata-rata saya lebih banyak pengalaman pengamatan. Salah satu cerpen saya misalnya Ibu Mertua, itu cerita orang bucin yang pada akhirnya dia buang sama mertuanya sendiri. Iya, kolam di belakang rumah. Gitu juga. Dari hasil mengamati, dari hasil cerita, ada yang dari hasil cerita. Misalnya Datuk Sungga. Ya saya tentu juga ada juga pahlawan Sunda namanya Datuk, ya kan? Yang cerita-cerita saya buat gitu. Jadi kalau kendala, ya sekarang udah nggak ada masalah. Kalau dulu itu kan penasaran dan kenapa ya? Jadi harus gelisah, dan kegelisahan itu tuliskan lewat karya. Lebih baik karya nyata daripada cetak nyata. Tidak ada karya yang jelek tidak berkarya. Jadi kalau nggak berkarya, berarti kan jelek. Kan Bapak ada menyebutkan bahwa pertama kali menuliskan itu di LK Teater ya. Bapak ini kan mulai menulis dan kemudian dikirim ke media. Nah, itu karya apa? Apakah itu menjadi karya pertama Bapak atau sebelumnya memang tidak ada karya yang Bapak tulis, cuma emang tidak dimuat ke media? Iya, karya-karya saya ini tadi juga. Ada karya saya yang sengaja memang dikirim ke media massa. Ada yang memang hanya untuk konsumsi pribadi atau kelompok. Ada lagi karena memang kesana. Nah, kalau yang di Jakarta itu karena saya mengisi kekosongan, karena saya beli saya disangkar. Nah, jadi mengisi kesibukan kemudian saya. Nah, apa yang teringat aja ditulis di situ. Saya tengok pas hari hujan ini siang-siang, kok ada pelangi. Wah, nulis lah saya kan. Persetubuhan hujan dan matahari terlahir kau. Iya kan? Padahal itu hujan dan matahari bersetubuh air aku. Berarti aku di situ langit. Jadi teringat lagi, wah, ide. Orang kan suka kali membuat ide. Terakhir kok jadi yang ngasih ide itu yang selalu menjalankan. Terakhir muncullah ide, tulisannya dulunya ide. Sudahlah, jangan tambah lagi bencana. Ya kita memunculkan ide biasanya untuk kita buat bersama, tapi kok jadi awal yang menjadi semua, menjadi bencana. Itu muncul puisinya. Ya kan? Selain Bapak apa tadi yang Bapak Sastrawatis. Selain Kak Sakti, kan berarti kan cukup banyak nih anak-anak yang belajar sama Bapak. Ada nggak inspirasi Bapak? Bapak terinspirasi dari siapa sih? Tadi kan mungkin menulis nih terinspirasi dari karya-karya Bapak yang menarik soal menceritakan Indonesia. Mungkin Bapak terinspirasi dari siapa? Ya kalau cerita inspirasi sebenarnya yang pertama kali nulis kita kan nggak begitu kenal. Sama juga sama kalian misalnya skripsi awal-awal kan nggak begitu kenal. Nah latar belakang saya kenal itu tadi, introvert tadi kan. Jadi menulis itu sebagai sahabat curhat, ya sahabat curhat. Tapi berjalan seiring waktu kita kan pada akhirnya seorang penulis kan harus lagi membaca. Omong kosong rasanya seorang penulis jarang membaca atau tidak membaca. Nah akhirnya banyaklah karya-karya yang saya baca. Dan akhirnya muncul nama-nama yang menjadi buat ini bagus tulisannya. Oh ini saya suka. Oh ini enak. Ya salah satunya kalau misalnya kan awalnya pertama kita kenal itu namanya Fregelan. Ya kan? Lalu berikutnya ada yang namanya Sapat di Kodam. Ya kan? Berikutnya berkembang lagi ada Al-Quran. Muncul lagi penasaran kita Ismail. Ada lagi puisi-puisi. Kok bisa dia dapat hadiah Nobel hanya dari puisi. Ya kita baca lah alurnya puisi-puisi para pemenang hadiah Nobel penulis puisi. Wah, memang enak. Cuma ada apa yang kita bicaranya maknanya. Karena puisinya kan punya dua mata pedang, ya kan? Diambil. Kalau kita orang sastra, ketika kita membaca sastra, mindset kita mindset sastra, jangan mindset linguistik. Kalau mindset kita membaca sastra pakai mindset linguistik, nggak akan pernah nyambung.
oh kakak bermeja hijau, mana ada meja hijau, coba yang tiganya, begaduh kita kan, jadi harus disesuaikan dia. Jadi juga banyak. Ada lagi nanti, oh ini kok enak cara pilihan katanya, yang jelas suka kita suka, ya kan? Oh ini kok ada lain lagi modelnya, ada lagi yang coba remisi lagi. Oh ini kok lain lagi, oh yang mendunia rapi granat rapor. Ada lagi kok tahlil juga, oh Muhammad Iqbal. Jadi memperkaya referensi kita. Dan walaupun kita tertarik dengan karya-karya mereka, mau tidak mau kita tetap diulas di nah karena latar belakang saya juga tadi pendidik, maka saya lebih banyak fatwa solusi saling ingat mengingatkan untuk kebaikan, saling ingat mengingatkan untuk tetap sabar, ya, syukur dan sabar kunci. Makin banyak orang membaca, makin puas hati kan, makin senang. Dan semua karya itu menemukan takdirnya sendiri, ya kan, menemukan takdirnya sendiri. Misalnya ada puisi saya judulnya 100 Intabilitas Tasbih. Itu seluruh pesantren yang ada di Indonesia, Diniyah, Sanawiyah, Aliyah, pesantren-pesantren kalau udah mau baca puisi religi itu biasanya selalu menyimakkan satu puisi saya. Nah, ada lagi yang paling hebat lagi, puisi saya masih merdeka tanpa Indonesia. Seluruh Indonesia pakai orang Demo, mobilnya macam puisi. Kalau dari Demo pakai puisi, kalau Demo pakai puisi. Nah, di antara orang-orang itu kan pasti ada yang mengupload. Dia terbaca, udah dibaca di Aceh, udah dibaca di Papua, udah dibaca di NTT. Ya kan, cuma yang drum saya merinding. Oh, kadang-kadang ya kita bangga lah ya. Ada lagi karya saya tadi Indonesia Merah Putih itu lomba di Bengkulu untuk seleksi lomba seleksi nasional. Berjejer pula dengan penyanyi-penyanyi. Nanti polisi pilihannya Sapati Kepedapan, Taufik Ismail, W.S. Rendra, Khairil Anwar, Laudah Jambak. Iya, dua kali wah. Kita bangga kan? Udah baca semua orang dan semuanya. Nah, puisi sebab pahlawan aku. Jadi puisi pilihan mau baca puisi tingkat nasional di Aceh, kan? Di Jakarta. Kalau misalnya penyanyi-penyanyi yang ada di Sumatera Utara, terakhir saya berpikir kayaknya kok cuma saya aja yang dipakai sama Indonesia. Ya, ditanya orang, banyak lagu itu yang mana Anda, ini kan bukan lagu ya kan? Awak kan bukan Ahmad Dhani. Iya, royalti. Nah, yang penting tak puas dah. Artinya bermanfaat. Karena manusia yang bermanfaat itu manusia yang bisa bermanfaat atas diri. Manusia yang ramah manusia. Ada karya saya lagi, itulah poin apa tidak ada tadi. Oh itu cerpen dimuat di Ranesi. Tahu Ranesi? Radio Netherlands siaran Indonesia itu kan. Sampai keluarga juga. Prosesnya banyak juga. Jadi udah internasional dia kan. Ikut lomba baca puisi internasional juga. Di juara pula. Jadi makin banyak karya, makin banyak hasil. Diundang dari narasumber, makanya nggak rugi kita berkarya, bukan sastra. Jangan pernah, jangan takut jelek. Tidak ada karya yang jelek. Yang jelek itu nggak berkarya. Di awalnya saya kan itu tadi melampiaskan istilahnya mencari sahabat curhat lewat puisi. Akhirnya jadi banyak, semua saya tulis. Mau apa aja berhenti nggak perlu aja mau apa aja puisi keluar, cerpen keluar, naskah drama keluar, semua ada. Sampai aku mau yang nama kuat ini. Jadi teman-teman seperti yang udah kita dengar tadi bahwa karya Bapak Laudah Jambak ini tidak hanya di Sumatera Utara aja terkenalnya, tapi sudah bersanding juga bersama penyair-penyair. Karena Bapak juga penyair hebat gitu. Apalah saya internasional juga lah ya. Boleh Pak, mungkin terakhir nih Pak, pesan dan kita dulu sih boleh Pak pesan dan pesannya untuk kami atau teman-teman sebagai penulis muda atau penulis pemula, apa tips dan trik? Ya sebenarnya tadi dari awal saya bilang secara tidak langsung ya kan dengan simbolan tadi jangan pernah takut salah, jangan pernah itu sengaja membuat salah ya. Terus apa lagi saya bilang tadi, karya akan membuat kamu terkenal dan dikenal, tapi jangan pula begitu terkenal dan dikenal kita sombong. Tetaplah rendah hati. Kenapa rendah hati?
kesombongan akan menjatuhkan yang pernah. Buat aja, kau sampai kalau pikir karya kita jelek atau tidak, karena tidak ada karya yang jelek tidak berkarya. Seni fleksibel, yang penting niatnya di situ apa? Niatnya untuk pencerahan, ya kan? Bukannya kalau ada yang namanya seni hanya kalau udah mengkritik, menghujat, memaki, menjelek-jelekan, sama saya itu bukan seni. Itu yang harus kalian pahami. Nah, kalaupun mau menghujat, mau maki, mau mengkritisi, dalam seni itu kan ada yang namanya majas, gaya bahasa. Bungkuslah dia dengan majas atau gaya bahasa. Cantik main lah kita maki orang, kan gitu. Contoh, cantik kali tulisanmu Yasmin, bayangkan ya pembacanya. Padahal maksud kita mau bilang jelek kali tulisan kau. Jadi kita mendidik orang pun dengan bahasa yang santun, yang sopan, ya kan? Jadi itulah gunanya sastra, itulah gunanya puisi. Jadi apalagi kalau masih muda, kesempatan kuliah seperti yang saya bilang, kalau saya mengikuti kesempatan ya mungkin saya tak sarjana. Jadi salah satu yang membuat saya termotivasi, yang membuat saya memiliki saya sarjana, karena saya berkarya, baik karya lewat tulis maupun lomba. Sehingga semua sudah bisa. Apalagi orang teater semua bisa, disuruh MC bisa, disuruh terangkai bisa, nyanyi bisa, nulis bisa, nadi bisa, udah sempurna lah kita. Nah kalau perempuan, lelaki mana yang akan bertindak? Sepada konflik, sama kalau laki-laki nak konflik, wah perempuan mana yang memberikan wajah? Itu kebetulan. Gitu dia. Jadi paksakan diri. Ya paksakan. Saya latar belakang pedagang SMA, jurusan IPA, ya kan? Kuliah. Sebelum kuliah saya ngajar dulu bahasa Inggris di SD. Baru masuk bahasa Indonesia. Ngetes, pernah lulus di pertanian, lulus di perbankan, lulus di bahasa Indonesia, tapi pilih bahasa Indonesia. Kok pilih bahasa Indonesia? Karena lebih murah. Iya, lebih murah. Jadi jangan paksakan diri kita kan, sesuai dengan kebutuhan, jangan sesuai dengan keinginan. Kalau sesuai dengan keinginan, beradu. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi paksakan untuk yang baik, karena kita tidak tahu bakal jadi apa. Tadi saya bilang saya nggak suka drama, nggak suka seni, kan? Pada akhirnya dunia saya di sini. Sementara keluarga saya tidak ada. 16 orang keluarga saya bersaudara, cuma saya sendiri saja. Oke teman-teman, kita tadi sudah mendengar kesan dan pesan dari Bapak Kapolda Jamba untuk kita nih generasi muda. Jadi poin pentingnya adalah jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. Karena emang kebiasaan dari generasi muda ini untuk memulai itu ragu-ragu. Mungkin itu saja diskusi kali ini. Terima kasih datang saja sudah baru. Pada berkembang, kita di pantai, kita bersyukur. Acara sesinya selesai. Nah, kita akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Saya tutup juga beriring balam dengan merpati, mohon berkah dan bagi salam dengan semua. Assalamualaikum.